Menikahi Duda di awal bahagia, Tati gak terima sang suami kembali dengan mantan istri pertamanya. Memilih memberi pelajaran dan menghabisi suami sirinya sendiri. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Jember, Jawa Timur. Seorang wanita bernama Siti Suhartati, berumur 34 tahun, warga Jember, Jawa Timur, menikah dengan sang suami Asmari. 8 tahun menikah siri dengan sang suami Asmari, namun dirinya kini merasa sang suami berubah. Biasanya selalu bersama, bahkan romantis, tak pernah pergi kemanapun. Namun kini belakangan dingin, bahkan sempat beberapa kali tak pulang. Asmari sendiri saat pulang ditanyakan oleh Tati, namun bukannya menjawab, dirinya malah kesal. Hingga Asmari pun akhirnya mengakui kalau dirinya baru pulang dari istri pertamanya, yaitu mantan istri yang ternyata Asmari pun rujuk dengan mantan istri pertamanya. Pengakuan ini pun sontak saja membuat Tati ngamuk dan marah meminta penjelasan dari perkataan Asmari. Tati sendiri adalah seorang janda warga dusun Jambuan, Jember. Dulu saat dirinya remaja sempat menikah, namun ternyata rumah tangganya tak bertahan lama. Bahkan saat itu pun Tati dengan sang suami tak punya anak hingga akhirnya bercerai. Tiba-tiba 4 tahun lalu bertemu dengan mantan pacar lamanya, yaitu Asmari. Saat itu Asmari sendiri menjadi duda, hingga akhirnya mereka dekat, komunikasi dan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pacaran, hingga akhirnya mereka pun menikah siri. Entah apa yang ada di pikiran Tati saat Asmari meminta mengajak menikah siri saja, Tati pun terima. Usai mereka menikah siri, akhirnya mereka pun tinggal di kontrakan Tati. Mereka ternyata sempat punya 1 anak, namun ternyata sang anak sakit dan berpulang. Mengakhiri masa jandanya, menikah dengan pacar lamanya, namun ternyata rumah tangga yang dibayangkan bahagia berakhir dengan sering cekcok. 4 tahun pernikahan siri mereka, Tati pun kerap mendapatkan KDRT namun mencoba bertahan. Perlakuan sang suami yang kasar dirahasiakan dari keluarga Tati karena Tati mengaku dirinya cinta dan tak mau malu mengakuinya. Belakangan Asmari pun tak pernah pulang, bahkan tak pernah menjamah Tati, tak peduli kepada Tati sang istri siri. Hingga nampaknya ada kejadian di tanggal 12 Desember 2014. Saat itu di hari Jumat, Asmari mengakui kalau dirinya baru pulang dari mantan istrinya dan mengakui menikah lagi dengan mantan istrinya itu. Bahkan Asmari pun mengungkapkan dirinya ingin berpisah dari Tati. Kesal dengan pengakuan sang suami Asmari, Tati pun meminta Asmari untuk sumpah Al-Quran. Namun nampaknya Asmari pun melakukan, dirinya bersumpah Al-Quran, mengakui kalau sudah rujuk dan menikah lagi dengan mantan istri pertamanya. Tati kesal, geram, marah namun tak bisa berbuat apa-apa hingga dirinya hanya bisa menangis tanpa siapapun tahu. Dengan membahas semuanya dan meminta tak ada keributan lagi, Asmari pun pindah ke kamar dan melanjutkan tidur untuk istirahat. Sementara Tati sang istri yang sakit hati merasa dihianati, Tati hanya bisa menangis. Tak lama Tati pun melihat Asmari tertidur, Tati langsung membawa parang dengan tangannya sendiri. Tati pun langsung menebas leher sang suami tanpa perlawanan. Menebasnya beberapa kali hingga akhirnya Asmari pun tak bernyawa di tempat. Tak lama usai Tati melakukan aksinya, sahabat dari Asmari datang ke rumah untuk mencari Asmari. Namun Tati pun menyebutkan sang suami sedang tertidur, membuat sahabat dari Asmari pun pulang tanpa bertemu Asmari. Tak lama Tati pun menelepon Titin, saudaranya, berencana akan menginap di rumah Titin. Tak lama pun dijemput Titin. Keduanya pergi dengan motor Titin. Di perjalanan Tati menceritakan pada Titin kalau dirinya habis menghabisi sang suami dengan racun. Tak mau terlibat, Titi pun memberhentikan Tati di perjalanan. Hingga akhirnya Tati pun memilih kabur. Sementara di kontrakan para tetangga terganggu, suara TV menyala dari kontrakan Tati nampak kencang padahal sudah malam. Mengetuk pintu untuk menegur namun tak ada jawaban. Hingga akhirnya karena curiga mereka pun mengintip ke dalam. Melihat sesuatu yang cukup mencurigakan hingga akhirnya tetangga dari Tati pun melaporkan kepada Pak RT. Pak RT bersama warga mencoba mendobrak pintu kontrakan dan nampak kaget menemukan Asmari suami dari Tati sudah tak bernyawa dengan kondisi yang tragis penuh cairan merah. Langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan tak lama polisi datang. Membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan tak lama menginterogasi para tetangga dari Tati. Para tetangga pun bingung, Asmari ditemukan tak bernyawa sementara sang istri Tati kini menghilang. Kecurigaan pihak kepolisian dan para tetangga pun mengarah kepada Tati, istri siri dari Asmari. Apalagi menurut para tetangga, pasangan Asmari dengan Tati belakangan memang terlihat kerap ribut. Pihak kepolisian pun langsung melakukan pencarian. Hingga seminggu kemudian, Tati pun berhasil diamankan di Pelabuhan Bantam Center. Saat itu Tati mengaku dirinya akan kabur ke Malaysia dengan menggunakan kapal feri.
namun diamankan karena ternyata dirinya ketahuan adalah DPO. Dikembalikan ke Polres Jember, Tati pun akhirnya mengakui kalau dirinya pelakunya. Dengan motif karena dirinya kesal, cemburu, suami sirinya menikah lagi dengan istri pertamanya. Rujuk mengaku saling mencintai dan akan meninggalkan Tati. Tak ingin diceraikan, gelap mata hingga akhirnya lebih memilih menghabisi suami sirinya dengan parang yang ada di rumah. Sempat kabur ke Surabaya hingga akhirnya berniat menjadi TKW di Malaysia, namun akhirnya Tati pun tertangkap. 6 Mei 2012, Tati pun akhirnya mendapatkan vonis 16 tahun penjara setelah dirinya melakukan beberapa kali persidangan. Keluarga dari Asmari pun tak menyangka ternyata pelakunya adalah Tati. Bahkan keluarga Asmari yang bahagia kalau Asmari rujuk dengan istri pertamanya, namun tak menyangka ada orang yang sakit hati, yaitu Tati. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.